besar organisasi sekarang bekerja untuk ekonomi global, maka semakin banyak pula Departemen Sumber Daya Manusia yang mempekerjakan tenaga kerja internasional. Berkat kemajuan teknologi, telekomunikasi, dan informasi, perusahaan dapat menyebarkan pekerjaannya ke seluruh dunia untuk menekan biaya operasional. Sekarang, karena tren dan pengaturan semakin berkembang untuk perdagangan internasional, maka manajemen sumber daya manusia perlu ditingkatkan. Organisasi yang meletakkan fasilitas atau produksinya di negara lain perlu memahami hukum dan kebiasaan yang berlaku untuk karyawan di sana. Karyawan di tenaga kerja internasional. Karyawan dapat berasal dari negara induk pemberi kerja, negara tuan rumah, atau negara ketiga. Negara induk adalah negara tempat kantor pusat organisasi berada. Negara tuan rumah adalah negara selain negara induk tempat organisasi mengoperasikan fasilitas, dan negara ketiga mengacu pada negara yang bukan negara induk negara tuan rumah. Pengusaha di pasar global. Pengusaha melakukan bisnis secara global, misalnya mengirimkan produk ke pelanggan di negara lain. Bisnis harus merekrut, memperkerjakan, melatih, dan memberi kompensasi pada karyawan untuk menghasilkan produk, dan orang-orang ini biasanya berasal dari pasar tenaga kerja lokal. Perusahaan multinasional adalah organisasi yang membangun fasilitas di berbagai negara dalam upaya meminimalkan biaya produksi dan distribusi. Organisasi global menempatkan fasilitas berdasarkan kemampuan untuk menghasilkan produk secara efektif, efisien, dan fleksibel menggunakan perbedaan budaya sebagai keuntungan. SDM transnasional yaitu jenis HRM yang membuat keputusan dari perspektif global dan didasarkan pada ide orang-orang yang mewakili berbagai budaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi human resource management di pasar internasional adalah budaya, pendidikan, sistem ekonomi, sistem politik hukum. Lalu, budaya adalah bagaimana dunia bekerja dan apa pengaruh budaya. Bagaimana dunia bekerja dan cita-cita apa yang layak diperjuangkan. Pengaruh budaya dapat diekspresikan melalui adat istiadat, bahasa, dan agama. Tingkat pendidikan dan keterampilan. Secara umum, biaya pendidikan per siswa di negara-negara berpenghasilan tinggi lebih besar daripada di negara-negara berpenghasilan rendah. Yang selanjutnya ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi suatu negara, baik kapitalis maupun sosialis, serta keterlibatan pemerintah dalam perekonomian melalui pajak atau kompensasi, pengendalian harga, dan kegiatan lainnya mempengaruhi praktik manajemen sumber daya manusia dalam beberapa cara. Sistem politik hukum, pemerintah, hukum dan peraturannya sangat mempengaruhi MSDM. Hukum negara sendiri biasanya mendikte persyaratan praktik-praktik HRM tertentu, seperti pelatihan, kompensasi, perekrutan, pemecatan, dan pemutusan hubungan hukum. Perencanaan sumber daya manusia dalam ekonomi global. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses untuk memenuhi kebutuhan organisasi akan sumber daya manusia jangka panjang dengan mengidentifikasikan posisi kerja dan kebutuhan tenaga kerja. Tujuan dari proses ini adalah untuk membantu organisasi meminimalkan biaya dan risiko terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia, serta memastikan ketersediaan tenaga kerja yang tepat pada saat yang tepat. Dalam proses seleksi karyawan di pasar tenaga kerja global, perusahaan harus memahami dengan sangat baik terkait dengan budaya dan sosial negara tersebut untuk menyukseskan proses seleksi karyawan di negara tersebut. Selain itu, para karyawan juga memiliki peran penting dalam kesuksesan karyawan di pasar global, terutama bagi karyawan tenaga asing, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kemampuan adaptasi dan komunikasi dengan sesama. Lalu yang kedua adalah dukungan dari keluarga. Yang ketiga adalah kemampuan ingin berkembang. Dan yang terakhir adalah ketahanan terhadap perbedaan dari segi budaya maupun sosial. Lalu, tahapan-tahapan yang biasanya dirasakan atau dilalui para tenaga kerja, yaitu yang pertama adalah tahap kegembiraan, lalu yang kedua adalah tahap kesetiaan, dan yang terakhir adalah tahap kenyamanan. Pelatihan dan pengembangan tenaga kerja global. Berikut tantangan yang muncul pada pelatihan. Yang pertama, program pelatihan harus efektif untuk semua karyawan. Yang kedua, karyawan yang bekerja di negara asing
harus diberi pelatihan oleh perusahaan. Lalu, program pelatihan untuk seseorang tenaga kerja internasional. Yang pertama, menetapkan tujuan, perkembangan, bertanya tentang teknik dan media pelatihan apa yang dilakukan. Yang ketiga, mengidentifikasi kondisi agar mencapai tujuan. Yang keempat, mengidentifikasi yang terlibat dalam menyetujui pelatihan. Lalu B, persiapan lintas budaya. 3 fase penugasan. Yang pertama, persiapan keberangkatan. Yang kedua, penugasan program formal untuk memberikan informasi budaya negara tujuan. Lalu yang ketiga, persiapan pulang dan menyediakan informasi tentang tempat kerja negara asal. Manajemen kinerja lintas batas nasional. Organisasi harus mempertimbangkan persyaratan hukum, praktik bisnis lokal, dan budaya nasional ketika menetapkan metode manajemen kinerja di negara lain. Sejauh mana manajer mengukur kinerja dapat bervariasi dari suatu negara ke negara lain. Oleh karena itu, manajer harus menyesuaikan proses umpan balik agar mereka sesuai dengan budaya lokal. Mengkompensasi tenaga kerja internasional. Kompensasi menjadi lebih kompleks ketika sebuah organisasi memiliki tenaga kerja internasional. Melihat gaji CEO, misalnya perusahaan berbasis di Amerika Serikat adalah 4 kali lipat rata-rata global besar sebesar 3,55 juta USD. Dan melihat rasio dari struktur gaji. Gaji pasar dapat berbeda secara substansial antar negara dalam hal tingkat gaji dan nilai relatif pekerjaan. Hal ini menjadikan strategi kompensasi global penting sebagai cara untuk hubungan perburuan internasional. Perusahaan yang beroperasi melintasi negara seringkali perlu bekerja dengan serikat pekerja lebih dari satu negara. Bekerja dengan warga negara tuan rumah dapat membantu organisasi menavigasi perbedaan tersebut dalam hal gaya negosiasi. Mengelola ekspatriat. Memilih manajer ekspatriat ada 3 langkah. Yang pertama, kemampuan untuk mempertahankan citra diri dan perasaan sejahtera. Yang kedua, kemampuan untuk membina hubungan warga negara tuan rumah. Dan yang ketiga, kemampuan untuk mengatasi dan mengevaluasi lingkungan negara tuan rumah secara akurat.